saya yang sebelumnya tidak memiliki skill atau basic skill barista, dan saya benar-benar mempelajari kopi benar dari di kopi masa depan ini. Mungkin teman-teman masih bingung atau mungkin juga udah ada yang tahu alat-alat yang di depan teman-teman ini. Ini alat-alat yang kita punya di kopi masa depan. Mungkin kita mulai dari sebelah sini dulu ya teman-teman. Nah, ini namanya adalah dripper. Dripper ini adalah salah satu alat untuk membuat kopi, yaitu manual brew. Kopi manual brew itu adalah kopi yang masih menggunakan pembuatan proses kopi yang masih menggunakan tenaga manusia. Dan tekniknya ini ada namanya juga, yaitu teknik V60. Nanti kita coba buat. Nah, lalu ini teman-teman mungkin juga familiar ya, kalau sering nongkrong di coffee shop juga pasti sering melihat ini. Nah, ini juga ada namanya juga. Ini namanya adalah knockbox. Fungsi dari knockbox ini adalah untuk tempat untuk membuang ampas kopi dari pembuatan espresso. Lalu kita juga ada timbangan elektrik juga. Lalu di depan ini ada kompor induksi, ada teko khusus untuk membuat V60. Di sini kita mempunyai 2 grinder. Nah, di 2 grinder ini kita punya fungsinya masing-masing. Jadi fungsi grinder yang di sebelah mungkin dari teman-teman di sebelah kanan dan ini di sebelah kiri, dia punya fungsi yang beda-beda. Nah, grinder yang di sebelah kiri teman-teman ini adalah grinder untuk membuat pembuatan kopi V60. Nah, kenapa harus dibedain antara grinder yang di sebelah sini atau sebelah sini? Karena masing-masing biji kopi itu takarannya itu dari tingkat kehalusan, baik terlalu kasar atau terlalu halus, itu beda-beda. Jadi kita gak bisa satuin antara takaran yang di sebelah grinder yang di sebelah ini atau yang di sini, itu jelas berbeda dan menghasilkan hasil grinder yang beda-beda juga. Nah, terus grinder yang di depan teman-teman ini yang ada corongnya lebih agak besar dan lebih tinggi, ini adalah grinder khusus untuk membuat espresso. Nah, dalam membuat espresso ini nanti teman-teman juga melihat prosesnya juga antara hasil gilingan yang dihasilkan dari grinder yang di sebelah sini. Ini namanya grinder manual dan ini grinder otomatis. Nanti kita praktekin. Nah, ini di sebelah sini ada mesin untuk membuat espresso. Espresso itu juga beda-beda ya teman-teman. Espresso itu biasanya yang kita biasa mesen kopi susu gula aren, itu kita menggunakan kopi espresso. Sedangkan kalau si ini V60 black coffee ini dia beda dan bisa langsung disajikan kepada pelanggan. Lalu ada alat ini namanya ketika kita ingin memastikan espresso, bubuk kopi sudah ada di dalam sini. Nanti hasil dari espressonya itu split, dia langsung menghasilkan dua buah gelas kopi. Dan ini namanya adalah portafilter. Lalu ini ada temper untuk meratakan biji kopi yang ingin kita buat, yaitu espresso itu sendiri. Masing-masing biji kopi itu juga mempunyai cara teknik seduhnya masing-masing. Misalkan ini kalau teman-teman lihat dari warnanya ini, dia nggak terlalu pekat, dia masih agak terang, warnanya agak kecoklatan. Nah, ini dia bisa masuk ke dalam kategori medium roast. Jadi kopi itu ketika dia dipanggang ada 3 jenisnya juga. Ada light roast, medium roast, ada dark roast. Kalau dark roast itu dia warnanya agak hitam pekat. Nah, kalau si medium roast ini kita nggak pakai suhu dari air panasnya, ini tidak terlalu panas karena dikhawatirkan ketika kita menggunakannya suhu airnya ini terlalu panas, rasa dari kopinya ini bisa bitter atau terlalu pahit, jadi tidak bisa mengeluarkan cita rasa khas dari si kopinya ini sendiri.
Tidur. Sekarang kita ingin memasuki ke proses tahapan pertama ya teman-teman. Untuk pertama kali kita untuk pembuatan kopi V60 kita harus menyiapkan paper filternya tersebut pertama. Jadi untuk awal-awal si paper filternya ini harus dibasahin terlebih dahulu supaya rasa kopi dan rasa kertasnya ini tidak tercampur. Dalam tahap pertama pembuatan V60 untuk tahap pertama kita jangan terlalu terburu-buru dalam menuang air panas. Proses blooming ini adalah ketika kita ingin supaya si serbuk kopinya ini terekstrak dengan sempurna. Jadi ini adalah kopi single origin dari V60. Nah, dari V60 ini dia Berarti V60 ini bisa divariasiin lagi dong Pak? Kayak dijadiin Japanese gitu ya? bisa. Kalau Japanese itu harus pakai sebab. Kalau Japanese dia beda takarannya juga. Jadi kalau misalkan kalau ini kan tadi kita pakai air panas aja nih. Nah, ini dia cuma 13 gram. Si espresso dengan si kopi hitam ini dia berbeda teman-teman. Kalau dari si kopi hitam ini dia biasanya kita sajikan itu gulanya itu terpisah. Jadi ketika kita kasih ke pelanggan si kopi hitamnya ini tidak kita kasih gula dulu, tidak kita kasih gula dulu. Jadi gulanya terpisah, disiapin gelasnya, lalu kita kasih gula pasir. Nanti dia si customernya sendiri yang ngisi gulanya. Dan itu bukan air panas, jadi yang kita butuhkan itu uap dari si mesinnya ini.
Ini kan ini saya contohin ya, misalkan ini dia agak terlalu kental gitu. Oh ini agak, ini juga beda-beda sih, juga bisa mempengaruhi rasa si kopinya juga. Ya, bisa.